Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakal nerusin alur cerita anime yang berjudul Chiyo-chan no Sugakuro. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Film dilanjutkan, Chiyo kelihatan lagi mau belajar buat ujiannya besok, tumben-tumbenan. Tengah malam dia belajar, pas dia kesulitan dan mau cari di Google, yang terjadi dia malah main game dan dimarahi sama emaknya di sana. Alhasil dia pun kagak belajar sama sekali buat ujian hari ini. Dia cuma mempunyai satu kesempatan lagi, yaitu berdoa. Dia berdoa habis-habisan biar nilainya bagus. Manana merasa kalau itu kagak mungkin. Tak lama ada yang memanggil mereka berdua. Kalau keinginan si Chiyo bakalan dikabulin. Orang itu yang dikata master sama si Kushitori. Itu orang punya solusi, bukannya belajar, melainkan bakalan mengubah penampilan si Chiyo. Karena di dunia pekerjaan pun sekarang yang dilihat good lookingnya dibandingkan kemampuannya. Manana berbohong kalau Chiyo emang pantas didandanin. Alhasil langsung aja dia siap-siap. Tapi pas disuruh buka kacamata, seketika si bapak jadi pesimis. Kalau si Chiyo itu kagak secantik yang dia kira. Terus dia pakaiin wig kepadanya dan sedikit mencukurnya. Sesudahnya kini giliran Manana untuk make upin wajahnya. Dia bakalan bikin matanya jadi besar dan tara. Jadi begitu, malah jadinya kedua orang itu makin jijik sama si Chiyo ini. Ampe harus cari solusi lain dan sedikit menyalahkannya juga. Karena kagak enak kalau kedengeran si Chiyo mereka diskusinya berdua. Setelah dipikir-pikir, muka si Chiyo ini sangat kuno. Jadinya dipakaikanlah wig zaman dulu kepada si Chiyo. Baru kelihatan pantas, tapi mereka secara terpaksa menganggap kalau si Chiyo ini seksi. Dia pun auto pede diomongin begitu dan nari-nari pula dia sampai akhirnya wignya terpental. Pas dia mau foto nampak udah kagak ada wignya. Dia kagak mengetahui kalau Chiyo dipakaikan wig rambut zaman dulu. Dari situ dia sadar kalau Chiyo sia-sia dan di situ ngabisin waktu. Besoknya si Chiyo melihat ada penghubung air besar. Dia teringat sesuatu game di sana dan dia pengen menaiki dan melintasinya. Bisa juga dia pacaran di sana, lantas si Manana ngakak kalau si Chiyo ini mikirin tentang pacar. Dia juga tahu dong kalau si Chiyo itu membeli buku sesat. Tak lama mereka melihat ada si Ando yang lagi lempar koran. Yang keren banget skillnya yang membuat si Chiyo terkagum-kagum sama dia. Terus habis itu si Ando kembali menunjukkan sesuatu. Kali ini dia ngerokok. Rokoknya itu yang gede, entah namanya apaan. Tahu sendiri kalau si Chiyo ini suka orang yang ngerokok. Manana mulai merasa aneh. Terus dia bertingkah lagi, kali ini dia deket sama kucing, yang mana itu kucing pernah Chiyo temui. Lantas si Manana mempunyai firasat kalau si Ando suka sama si Chiyo. Dia berhayal ketika si Chiyo jadi menikah dengan si Ando. Hidup dia bakalan beda jauh, secara si Chiyo nikah duluan. Lantas dia kagak mau kayak gitu. Di situ juga Chiyo mulai menyadari kalau mungkin si Ando itu suka sama dia. Setelah meneruskan lagi, Manana yakin kalau si Ando bakalan caper lagi. Dan tebakannya benar, tapi kali ini dia sama cowok, ya udah pasti sesat ini mah. Dia kepikiran itu karena si Chiyo beli majalah sesat kemarin, yang pasti Chiyo bakalan suka. Namun ternyata malah dia kagak ngerti. Dia ngertinya mereka itu lagi pacaran, alhasil dia cuekin dah. Sedangkan si Ando rencananya kini gagal, padahal dia udah hampir aja bisa menaklukkan si Chiyo. Tapi yang ada malah cowok itu yang kesentuh hatinya. Jijai sekali. Singkat cerita, ketika si Chiyo dan Manana lagi jalan, di sana ada Momo yang mengagetkan si Chiyo. Dia mempunyai masalah, dan masalah ini cuma bisa diomongin ke mereka berdua. Sebelumnya dia ketika di sekolahan dan membawa makanan yang manis, si Bapak Goto mengomentari makanan manis yang si Momo bawa. Dari situ dia menyimpulkan sesuatu. Intinya dia pengen makan makanan manis sebelum masuk sekolah dengan Pak Goto. Dia pengen melakukan simulasi dulu dengan mereka berdua, alhasil Chiyo dan Manana kagak keberatan. Ketika di perjalanan si Chiyo dan Manana mengambil bunga orang dan menyedot madunya yang membuat si Momo marah.
Namun si Cio merasa kalau mereka dari dulu seperti itu, kagak dimarahin. Manana pun minta izin dan diperbolehkan. Nah, di sana si Momo dipaksa untuk ikutan menyedot madu yang ada di bunga itu juga. Pas dia sedot ternyata manis yang membuatnya seperti bukan dia. Jadi inilah alasan si Momo kagak bisa makan makanan yang manis di sekolahan. Dia bisanya cuma di rumah doang. Dia mau melakukan simulasi itu buat ini. Tak lama mereka sampai di toko makanan yang jarang ada murid yang jajan di sana. Mereka pun langsung membeli makanan manis. Sebelum dimulai, si Momo memperingati untuk melakukan sesuatu ketika si Momo hilang kendali. Sekalipun itu harus ditampar, dia kagak masalah. Terus mulailah dimakan satu persatu. Dimulai dari coklat dulu, si Momo langsung bereaksi yang berlebihan. Mencoba yang lain makin menjadi-jadi, hingga akhirnya si Cio merasakan kalau inilah sifat asli si Momo. Dia terlihat senang seperti itu. Mereka berdua kagak bisa menghilangkan kesenangannya itu. Alhasil mereka berdua pun ikutan makan juga, jadi makin barbar dah. Hingga mereka harus beli makanan lagi. Kali ini beli cola. Anehnya ditambahin gula lagi sama si Momo yang jadinya manis banget. Dari situ Momo makin menggila dan ngomong kalau dia bakalan nikah sama Pak Goto. Sesudahnya dia langsung malu udah ngelakuin begitu. Cio dan Manana pun kagak menyadarkannya. Cio dan Manana tahu kalau Momo lagi senang. Jika sedang seperti itu, mereka kagak bisa mengganggu. Mereka berdua ngajak buat pesta makanan manis lagi nanti di rumah si Momo. Terus mereka pun ke sekolah dan Pak Goto mencium bau-bau yang manis-manis. Esoknya si Cio melihat ada bocil kematian kemarin yang ngajak duel. Si Cio pun langsung menelpon si Manana. Dia ikutin bocah tersebut yang menuju ke arah si Ando yang lagi kerja. Dia lagi memilah sampah. Tak lama datang. Bocah itu ternyata adiknya si Ando bernama Chiharu. Dia kesal lihat kakaknya kerja, padahal sebelumnya dia gagah banget. Di situ pun Cio datang untuk memastikan hubungan mereka berdua itu apaan. Karena udah tahu itu adiknya, diceritain lah apa yang terjadi kemarin. Si Ando pun jadi marah. Tapi Chiharu mau mencari orang yang membuat kakaknya itu tobat. Dia nanyain ke anak buahnya si Ando, tapi kagak ada yang berani. Jadi dia serang aja murid sekolahan yang dia tahu. Yang padahal targetnya si Cio sendiri. Ketika Cio dikatain lacur, si Cio langsung marah. Dan mengakui kalau dialah yang mengalahkan kakaknya itu sampai tobat. Chiharu kagak percaya, dia maunya bukti. Alhasil Cio reka ulang adegan pas dia ngalahin si Ando. Cio mereka adegan ulang lagi. Dan hasilnya dia susah banget, kagak kenok-kenok. Hingga akhirnya si Ando memegang opai milik si Cio. Siapa tahu nambah power, yang ujungnya malah jadi malu seperti itu. Tak lama tiba-tiba Manana marah dan pengen balas dendam ke Chiharu. Karena kelakuannya kemarin, dia udah marah banget. Chiharu udah mau melawan juga, tapi tiba-tiba aja si Ando terbangun lagi dan marah. Adiknya mau dilawan sama dia. Ketika mau dipisahkan sama si Cio, si Manana langsung ciut nyalinya dan kagak jadi nyerang. Sebenarnya si Ando pun itu belum sadar juga. Cuma pas atasannya nyuruh kerja, dia langsung tersadar kembali lalu kerja dah. Sampai sini si Chiharu melihat kakaknya itu senang menjalani hari-harinya seperti itu. Setelah itu si Manana kagak sadar dong. Tadi dia nunjuk si Ando. Pas dikasih tahu dia jadi berasa kagak takut lagi sama si Ando. Terus Ando melihat ada kucing si George. Dia mau ngasih makan tapi di tulisannya kagak boleh ngasih makan di situ. Jadi dia beli makan kucing sendiri. Dia keinget sewaktu dia punya kucing tapi udah meninggal. Jadinya dia agak simpati ke kucing itu sampai nolongin beberapa kejadian yang justru membuatnya tersiksa seperti itu. Singkat cerita, Cio sedang bermain game online bersama partiannya untuk merampok sebuah bank. Nah, dikala mereka udah kompak dan berhasil mengalahkan lawannya, tiba-tiba aja si Cio jadi serakah. Dia menembak semua temannya biar hadiahnya sama dia semua. Namun dia mendengar sesuatu. Cio langsung mengganti layarnya dengan Google dan dia pergi tidur. Ternyata emaknya datang marah-marah, dikira si Cio itu lagi main game. Lampunya juga enggak dia matiin. Emaknya itu kagak bakalan membangunkan si Cio kalau dia beneran main game. Pas emaknya mematikan lampunya, si Cio langsung mengecek gamenya lagi.
Takutnya hilang dan beneran dong dia dapat 6 juta dolar. Ini pencapaian terbesarnya selama bermain game. Sesudahnya dia pun memutuskan buat tidur. Tapi setelah beberapa lama si Cio ini susah banget tidur, malah mengingat kejadian ketika dia berkhianat itu. Alhasil dia main PC lagi dah searching. Dan dia sedikit berpikir dia jago merampok di dunia game, kenapa dia kagak coba aja di dunia nyata. Polosnya dia adalah nyari tutorial merampok bank anjir. Bahkan dia nanya ke pihak banknya. Dia langsung disadarkan tidak semua yang terjadi di game bisa dibawa ke dunia nyata. Dia juga berpikir sama game-game yang lainnya. Tak lama dia pun tertidur dan kagak sengaja terbangun kembali. Mungkin karena pusing, dia melihat jam kalau hari ini udah jam 8. Dia pun cepat-cepat ganti baju, pas dilihat lagi taunya masih jam 4. Siapa nih yang pernah kayak gini? Dia marah-marah lalu emaknya ke sana lagi. Dia khawatir sama anaknya yang teriak-teriak di jam segitu. Setelahnya Cio mikir-mikir sekarang udah jam 4. Kalau tidur dia bakalan susah buat bangun. Alhasil setelah dipikir-pikir, dia bakalan main game lagi dan mengechat si Manana. Manana dapat pesan jam 4 dari si Cio untuk ketemuan di kuil. Ini hal yang jarang banget, pas dia menuju ke sana si Cio udah sampai dan dia tidur di sana pula. Tapi dia menggunakan topeng macam yang ada di game dan menyediakan juga ranting di sisinya. Alhasil sama si Manana pun Cio dibangunin. Pas bangun Cio berasa nyenyak banget, tapi tiba-tiba aja kepalanya sakit. Manana bilang itu karena dia bergadang, tapi yang aslinya adalah Cio itu dibangunin sambil dipukul-pukul pakai ranting seperti itu. Hari selanjutnya si Manana melihat berita tentang bau ketiak, yang mana banyak orang yang belum menyadari kalau mereka itu bau. Manana pun keingat dengan berita tersebut, akhirnya dia pun mau membuktikannya dengan menyuruh si Cio untuk memastikannya apakah dia bau atau tidak. Yang katanya kagak bau. Di sana Manana pengen memastikan juga si Cio apakah bau atau tidak. Cio dipaksa seperti itu, pas dia cium ternyata bau binatang buas. Manana kagak percaya kalau si Cio itu bau begituan. Pikirannya mulai liar dan berasumsi kalau si Cio jadi cupu itu karena dia kecium bau ketiak yang kagak enak. Manana sebagai teman lamanya baru menyadari itu. Terus ketika dia mau ngasih minum gratis, Manana mulai suujon. Dia pernah dekat dengan seseorang cowok, tapi cowok itu tiba-tiba dekat dengan cewek lain. Dia menilai kalau cowok memilih cewek lain itu gara-gara si Cio yang berteman dengan si Manana. Jadi mereka tahu kalau si Cio itu bau ketiak, kan aneh ya. Tapi dia kagak bisa meninggalkan teman masa kecilnya itu. Cio merasa aneh dengan sikap si Manana hari ini, yang bilang kalau si Cio itu monster bau. Dia kagak ngerti kan, alhasil dia nelpon si Hosokawa, nyuruh buat ke sana. Manana senang biar dia bisa memberitahu kalau si Cio ini bau monster. Pas dia datang, Manana langsung menyuruhnya mencium ketiak si Cio yang katanya kagak bau. Manana kagak percaya, dia cium lagi. Ya emang kagak bau, tapi pas dicium yang sebelahnya barulah dia menyadari bau binatang buas. Dia baru ingat pagi hari dia dijelati anjing miliknya sendiri. Jadi bau dah. Cio mau ke supermarket dulu beli parfum. Sedangkan si Manana menanyakan cowok yang dia sukai kepada si Hosokawa. Dia pun tahu cowok itu. Manana dibuat sakit hati ketika diberitahu kalau si cowok itu sebenarnya cuma suka sama cewek cantik. Lantas dia langsung kalah, tapi berkat omongannya itu Manana jadi sadar. Singkat cerita, ketika lagi main dengan anjingnya datang si Chiharu yang meminta bantuan kepada si Cio. Dia dapat tugas dari sekolah. Chiharu kagak tahu lagi bakalan minta bantuan kepada siapa. Kakaknya kagak bisa belajar. Alhasil si Cio mau bantu dan bakalan membuktikan. Walaupun nilai dia di bawah rata-rata. Pas diliatin tugasnya, wah susah kan ya. Untungnya bukan yang itu. Jadi tugasnya adalah mencari uang 500 yen dalam sehari. Tapi mendapatkannya harus dengan cara halal. Akhirnya si Cio mengajaknya untuk mencari kaleng dan botol bekas. Di sana Cio memberitahu untuk memadatkan yang kaleng lunak. Setelah semuanya beres, si Cio cuma mendapatkan 50 yen. Dia salah besar, yang dia padatin itu harusnya sama dia jangan digituin, jadi harganya jadi murah. Si Cio auto nangis, usahanya cuma dibayar 50 yen doang jir. Emang salah dia sendiri sih.
Di tengah perjalanan menuju ke sekolahan, ada si Manana yang lagi ngantri. Dia mau membeli sesuatu. Dia kaget kalau Chio bareng sama si Chiharu. Chio menyuruhnya untuk pergi ke sekolah, namun Manana kagak mau. Dia bakalan bolos sekolah 1 hari. Dari situ ada orang yang pengen membeli antriannya, si Manana. Nah, Chiharu dapat ide untuk menggunakannya sebagai mengerjakan tugasnya. Auto selesai dah PR-nya kalau dia bisa menjual antrean. Alhasil dijualah antriannya dan dapat tuh lumayan. Si Chihura merasa si Manana ini luar biasa. Bahkan dia pernah mukul si Ando. Tak lama si Chio pun meminta bagian dari penjualan antrean tadi. Mungkin kalau kagak ada dia, Manana kagak bakalan dapat uang. Sampai naik-naik gitu anjir, kayak anak kecil. Setelah itu Manana dan Chio menceritakan yang mana dulu ada orang yang protes suatu masalah, tapi protesnya dulu itu telanjang, kagak pakai apa-apa, sambil berkeliling. Nah, di sana juga ada si Hosokawa datang, dia malah tertarik sama hal yang begituan. Berlari sambil telanjang, soalnya dia di rumahnya sering begitu. Bukan dia doang, bahkan keluarganya pun seperti itu. Chio sebagai temannya pengen menasehati si Hosokawa. Tapi si Manana malah memujinya. Dan dia berbohong kalau dia juga di rumahnya suka begitu. Padahal mah mau mandi doang, baru kagak pakai busana. Karena kagak percaya, Hosokawa pun menyudutkan si Manana. Supaya bisa memastikan apakah ucapannya benar atau tidak. Karena tersudut si Manana ngomong kalau dia pengen lepas daleman. Lantas Hosokawa langsung antusias dan membawanya ke toilet. Pas balik lagi nampak mereka jadi ringan gitu. Namun belum apa-apa udah kena masalah. Awalnya Manana masih kurang suka sama begitu, tapi lama-kelamaan dia terbiasa, tidak memakainya. Kini justru si Chio dicuekin seperti itu. Kagak diajakin sama mereka berdua. Alhasil Chio pun ke supermarket untuk ke toilet. Ternyata dia ikutan dibuka juga dan langsung menunjukkan kebolehannya. Dari situ mereka bertiga kagak pakai dan Chio pun merasa senang. Tak lama datang si Kushitori yang melihat ketiga orang itu bersinar. Mereka udah was-was takut digimana-gimanain sama si Kushitori ini. Dan benar aja dia ngajakin untuk bermain kabadi. Chio dan Manana kagak mau, tapi ini bocah satu malah pengen main. Jadi langsung nyiapin garis dah si Kushitorinya. Pas mau dimulai karena kagak mungkin si Chio mengambil si Hosokawa pergi dari sana. Dan pura-pura kalau mereka kebelet pipis. Hosokawa meminta maaf atas tindakannya itu. Tapi dia jujur aja saat ini dia pengen melepas semuanya. Kan anjir ya. Dan anime ini ditutup dengan sebuah cerita kecil. Dan juga di balik layar acting anime tersebut. Oke, mungkin segitu dulu untuk anime ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di anime selanjutnya. Jamatane, bye-bye.